Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Selasa 9 November 2021, Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Basilika Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Dalam konteks sejarah Kristiani, basilika ini merupakan basilika agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah 3 abad lebih berada di kancah penghambatan dan penganiayaan kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Basilika Lateran merupakan tahta Paus, bukan Basilika Santo Petrus sebagaimana yang Anda kira selama ini. Ketika Paus menetapkan dogma, beliau berbicara dari tahtanya di Basilika Lateran ini. Di Basilika Lateran inilah kursi Petrus berada. Mula-mula pesta ini hanya dirayakan di Roma, namun lama-kelamaan menjadi pesta bagi seluruh gereja. Dalam pesta ini, selain kita mengenang dan memperingati kemerdekaan dan perdamaian yang dialami gereja, kita juga mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan Uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai Paus, pemersatu seluruh gereja dalam cinta kasih Kristus. Gereja tempat kita berkumpul merupakan tanda dan lambang gereja umat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Gereja Basilika Lateran adalah gereja besar pertama dalam sejarah gereja yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus
dan diberkati oleh Paus Silvester pertama pada tahun 324. Pada tahun 313, Kaisar mengeluarkan Dekret Milan yang menyatakan bahwa orang Kristen memperoleh kemerdekaan untuk hidup di Kekaisaran Romawi. Artinya, zaman penganiayaan selama berabad-abad telah berakhir. Maka Basilika Lateran menjadi lambang kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun ada makna yang jauh lebih mendalam. Basilika Lateran adalah gereja katedral atau gereja pertama Uskup Roma. Maka Basilika Lateran bisa disebut sebagai induk dan kepala semua gereja di Roma dan di seluruh dunia, atau sering disebut dengan istilah Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Gereja Lateran menjadi gereja induk seluruh gedung gereja di seluruh dunia. Gereja Lateran menjadi gereja paroki bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Gereja Lateran ini sekarang dikenal sebagai Gereja Basilika Santo Yohanes Lateran karena dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mempestakannya? Tentu alasan pertama sudah disebutkan tadi, bahwa kita merayakan gereja induk seluruh umat Katolik sedunia. Ada ikatan kesatuan kita, yakni umat Katolik di seluruh dunia dengan Uskup Roma, yakni Sri Paus pengganti Santo Petrus sebagai wakil Kristus di dunia. Perayaan ini merupakan ungkapan cinta kita yang tulus dan penuh ketaatan kepada Bapa Suci di Roma. Namun ada alasan yang paling mendasar. Kita merayakan Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala baik dan pemimpin utama dan sejati seluruh gereja sepanjang masa. Mengapa? Karena dalam Injil sudah disebut dengan eksplisit bahwa Yesus Kristus sebagai Sang Bait Allah sendiri. Hanya dari Kristus Sang Bait Allah itu mengalir segala rahmat bagaikan air hidup yang mengalir dari bait suci ke segala penjuru di dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ini juga menjadi bait Allah pula karena Kristus dan di dalam Kristus, karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Permenungannya bagi kita ialah, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mengasihi Bapa Suci, Uskup Roma, dan pada gilirannya para uskup, pemimpin gereja lokal kita. Dan akhirnya kita pun mengasihi setiap umat sebagai saudara yang menjadi tempat kediaman Kristus dalam Roh Kudus, yakni kawan seperjalanan peziarah yang sedang berjalan menuju tanah air surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.